Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Saat pagi hari ini Tuhan berikan kita kesempatan kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Beribadah pada hari Pentakosta ini, saat Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap anak-anaknya yang rindu. Mari kita akan satukan hati kita untuk berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, mengucap syukur kepada-Mu Bapa atas kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami kembali boleh datang beribadah kepada-Mu, memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami dengan satu hati kami Tuhan, kami rindu Tuhan pada saat hari ini ya Bapa, Kau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu Bapa kepada anak-anak-Mu yang merindukan jemaat-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Yesus, Engkau akan bertahta di setiap puji-pujian yang kami naikkan. Dalam puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Puji-pujian kami membuat-Mu disenangkan Bapa. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka beribadah Tuhan. Kau hadir tengah-tengah mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila ada nasir dan hadis jahat mencoba mengganggu jalannya ibadah kami dengan satu hati, satu iman percaya kami mau usir, mau tertim di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau mulaikan ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini kita mau menyembah Dia, kita mau bawa hati kita naikkan pujian dan penyembahan kita. Kita mau undang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita, sampai kita merasakan kehadiran Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita saat ku menyembah-Mu. Rohmu bekerja
kita. Mari biarkan api itu ada di dalam hati kita dan terus menyala selama-lamanya. Kita mau katakan, api Pantai Kosta aku punya. Berkatalah Roh
semakin mudah, kejahatan silih berganti melanda manusia. Sanggupkah kita bertahan sampai kedatangan Tuhan? Setia dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, tahan uji dalam segala waktu. Amin. Tahan uji dalam pencobaan, tahan uji dalam segala perkara, dan bertahan sampai kesudahannya. Dunia semakin jahat, kasih manusia semakin mudah, kejahatan silih berganti melanda manusia. Sanggupkah kita bertahan sampai kedatangan Tuhan? Setia dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, tahan uji dalam segala waktu, tahan uji dalam pencobaan, tahan uji dalam segala perkara, dan bertahan sampai kesudahannya. Tahan uji dalam segala waktu, tahan uji dalam pencobaan, tahan uji dalam segala perkara, dan bertahan sampai kesudahannya, dan bertahan sampai kesudahannya. Haleluya. Ya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita teriakan salam Pantekosta 3 kali, karena hari ini hari Pentakosta, hari yang ke-50 di mana Roh Kudus dicurahkan untuk pertama kali di loteng Yerusalem, dan kita sama-sama menantikan Roh Kudus akan dicurahkan 2 kali ganda ya dalam kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman, memenuhi hati kita. Mari kita teriakan salam Pantekosta 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di hari Minggu 31 Mei, di minggu terakhir. Seperti biasa kita ibadah ada kesaksiannya, seperti kesaksian yang sudah kita dengar pagi hari ini. Judul firman Tuhan,
terambil juga dari pujian ini, yaitu tahan uji. Mari kita membuka terlebih dahulu Alkitab kita di dalam kitab Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Yakobus 1 ayat 12. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini pada hitungan yang ketiga. Yakobus 1 ayat 12. Kalau sudah ketemu semua, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ini merupakan lagu ketiga yang menginspirasi saya untuk menyelidiki firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, saya tidak tahu lagu ini karangan siapa, karya siapa, tetapi waktu saya lihat di internet, vokalisnya adalah Ibu Maya Rumantir. Kata-katanya seperti ini, lagu pujian ini, tahan uji. Dunia semakin jahat, kasih manusia semakin pudar, kejahatan silih berganti melanda manusia. Sanggupkah kita bertahan sampai kedatangan Tuhan? Setia dalam pengharapan, bersabar di dalam kesesakan. Tahan uji dalam segala waktu, tahan uji dalam pencobaan, tahan uji dalam segala perkara, dan bertahan sampai kesudahannya. Amin. Puji Tuhan. Ini lagu ini kata-katanya juga sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ketika saya selidiki di Alkitab firman Tuhan, ada juga tertulis ya, kata-kata kalimat demi kalimat. Mari kita melihat yang pertama, kata dari lagu ini, dunia semakin jahat. Apakah Alkitab juga menuliskan tentang hal ini? Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat 19. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Firman Tuhan menuliskan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible IMB mengatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim, dan seluruh dunia berada dalam kejahatan. Jadi memang benar ya, kalimat lagu ini mengatakan dunia semakin jahat. Kenapa? Karena seluruh dunia memang berada di dalam kejahatan. Waktu Lucifer memberontak di sorga, dia dibuang ke dunia, dan dia menjadi raja dunia sekarang. Dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini benar Bapak Ibu. Jadi tidak salah lagu ini. Alkitab juga menuliskan seluruh dunia sekarang berada di dalam kejahatan. Bahkan semakin lama dunia semakin jahat. Kejahatan di sana sini terjadi. Kalimat yang kedua dari lagu ini, kasih manusia semakin pudar. Apakah tertulis di Alkitab? Waktu saya cari kasih semakin pudar, memang tidak ada di Alkitab. Tetapi ada ayatnya yang mengatakan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Itu dalam terjemahan baru. Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayatnya yang ke-12. Ini mirip-mirip ya kata-katanya. Tapi nanti kita lihat dalam terjemahan yang lain ada. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Akan menjadi dingin. Memang
nggak nyambung ya dengan kasih semakin pudar. Tetapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup lebih mendekati kata-kata ini ya. Matius 24 ayat 12 dalam FAYH, firman Allah yang hidup, di mana-mana dosa akan merajalela, dan karena itu kasih kebanyakan orang akan luntur. Ya, lebih mendekati terjemahan ini. Kasih semakin pudar. Pakaian kalau bolak-balik dicuci, dipakai, cuci pakai, lama-lama luntur, Bapak Ibu, pudar warnanya. Kasih kebanyakan orang karena dunia semakin jahat, lama-lama pudar, lama-lama luntur, lama-lama hilang, Bapak Ibu. Manusia lebih cenderung egois, mengasihi dirinya sendiri. Yang penting diri saya kenyang, gak peduli orang lain menderita. Yang penting saya diberkati, tidak peduli orang lain susah. Kasih akan semakin dingin, semakin luntur, semakin pudar. Ini firman Tuhan sudah menuliskan. Di akhir zaman ini terjadi, Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai orang percaya di tengah dunia yang jahat, di mana kita sedang memperingati hari ke-50, hari Pentakosta, mintalah Roh Kudus memimpin hidup kita, supaya kasih kita tidak menjadi dingin, kasih kita tidak pudar, kasih kita tidak luntur, tetapi kita tetap ada kasih Bapa, saling peduli satu dengan yang lain. Kalimat selanjutnya, kejahatan silih berganti melanda manusia. Waktu saya ketik ini, saya cari juga tidak ada ya kalimat ini. Kejahatan silih berganti melanda manusia. Tetapi ada ayat yang mendekati kata-kata ini. Roma 1 ayat 29. Roma 1 ayat 29, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Ini sama juga kejahatan yang silih berganti, Bapak Ibu, penuh dengan rupa-rupa. Ada kelaliman, ada kebusukan, keserakahan, kedengkian, pembunuhan di mana-mana, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. Ini silih berganti datang dalam hidup manusia. Dan memang benar kalimat lagu yang nanti setelah firman kita juga akan sama-sama belajar ya. Lagu ini mungkin memang lagu lama, tetapi saya juga baru mendengar. Kita sama-sama belajar. Kejahatan akan silih berganti melanda manusia. Kalimat selanjutnya, sanggupkah kita bertahan? Ada sebuah pertanyaan. Sanggupkah kita bertahan di tengah-tengah situasi yang semakin jahat? Bagaimana supaya kita bisa bertahan? Tertulis di dalam surat Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 11. Efesus 6 ayatnya yang ke-11. Ini cara supaya kita dapat bertahan menghadapi dunia yang semakin jahat, menghadapi kejahatan yang silih berganti. Firman Tuhan menasihati kita dalam Efesus 6 ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sanggupkah kita bertahan? Ada pertanyaan. Jawabannya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri di Efesus 6 satu pasal itu apa saja perlengkapan senjata Allah. Kalau saya kupas satu persatu terlalu lama nanti ya. Bapak Ibu bisa membaca sendiri nanti buat PR. Kalimat selanjutnya dari lagu Tahan Uji adalah sampai kedatangan Tuhan. Sanggupkah kita bertahan menghadapi dunia yang jahat sampai Tuhan Yesus datang? Kalau kita tidak mengenakan seluruh perlengkapan Allah, iman kita bisa gugur di tengah jalan, Bapak Ibu. Karena dunia semakin lama semakin jahat. Tuhan Yesus sendiri berkata, jikalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak ada satupun yang akan selamat.
Jadi bagaimana jahatnya dunia ini Bapak Ibu. Jika waktu kedatangan Tuhan tidak dipersingkat, tidak ada yang selamat. Tuhan Yesus sendiri yang berkata Bapak Ibu, sampai kedatangan Tuhan. Ayatnya Yakobus 5 ayat 8. Yakobus 5 ayatnya yang ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu, tanda-tandanya sudah semakin nyata. Kalau saya mengikuti di internet juga lama-lama merinding dan takut Bapak Ibu. Tanda-tandanya semakin nyata. Tanda kedatangan Tuhan. Makanya mari kita persiapkan sebaik mungkin hati kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Jangan terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Karena dunia ini tadi kita sudah sama-sama belajar dan baca, semakin hari semakin lama semakin jahat. Kejahatan akan silih berganti datang. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita, iman kita bisa jatuh. Kita bisa tidak selamat Bapak Ibu. Kedatangannya sudah sangat dekat. Kalimat selanjutnya, setialah di dalam pengharapan. Setia di dalam pengharapan. Roma 5 ayat 5. Kenapa kita harus setia di dalam pengharapan? Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak mengecewakan, karena kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Tidak kebetulan pagi hari ini kita memperingati hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Minta sekali lagi Bapak Ibu, minta. Ini hari yang ke-10. Dari hari ke-1 sampai hari yang ke-10 kita sudah setia berdoa masing-masing bersama keluarga kita masing-masing. Teruslah berdoa, tidak hanya sampai 10 hari terus berhenti. Di persekutuan kita bersama keluarga masing-masing, kalau ada yang belum dipenuhkan Roh Kudus, terus minta sampai kita benar-benar dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Sebab kalau tidak, kita tidak akan mampu menghadapi dunia yang semakin jahat Bapak Ibu. Penuh firman dan penuh Roh Kudus, dua hal ini harus ada di dalam gereja Tuhan yang dewasa. Kalimat selanjutnya, bersabar di dalam kesesakan. Roma 12 ayat 12, ayatnya sudah sering kita baca. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bersabar. Kalau hidup kita sama-sama kita mengalami kesesakan saat ini, firman Tuhan berkata, menasihati kita, sabarlah dalam kesesakan dan bertekun di dalam doa. Saya cepat ya. Kalimat selanjutnya dari lagu Tahan Uji. Tahan uji di dalam segala waktu ya. Bagian refnya, saya kurang tahu, mungkin ini bagian refnya ya. Tahan uji dalam segala waktu. Memang tidak ada ketika saya cari di Alkitab kata ini, tetapi ada ayat yang mendekati lah. Tahan uji segala waktu. 1 Petrus 3 ayat 15. Bagaimana supaya kita bertahan di dalam segala waktu? 1 Petrus 3 ayat 15 berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Mungkin ini kurang bisa kita pahami dengan baik. Mari kita lihat di dalam terjemahan yang lain. Indonesia Modern Bible, IMB berkata seperti ini, tetapi kuduskanlah Tuhan dalam hatimu dan siap sedialah selalu. Artinya tahan uji segala waktu, siap selalu menghadapi ujian di segala waktu, dalam memberi
jawaban kepada setiap orang yang bertanya tentang firman pengharapan yang ada padamu, tetapi harus dengan lemah lembut dan rasa hormat. Ada banyak orang yang belum mengerti firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus bisa menjawab. Ketika mereka bertanya, kok ada ayatnya yang berkata seperti ini? Gereja yang dewasa, gereja yang penuh firman juga harus bisa menjelaskan kepada orang yang bertanya tentang firman Tuhan. Mengapa kok kamu berharap kepada Tuhan Yesus? Kita harus bisa menjelaskan. Karena saya berharap kepada Yesus tadi dikatakan tidak pernah dikecewakan. Pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita harus bisa bersaksi, Bapak Ibu. Harus mengalami juga sendiri, merasakan sendiri bahwa selama saya mengiring Tuhan Yesus, tidak pernah satu kali pun saya dikecewakan. Ini harus menjadi kesaksian bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka akan bertanya, ini tadi ayatnya sudah kita baca. Kita harus bisa menjelaskan sewaktu-waktu, siap tidak siap, firman Tuhan harus diberitakan pada segala waktu. Tahan uji segala waktu. Ujian mungkin datang dalam bentuk pertanyaan, Bapak Ibu. Itu bisa menggoyahkan iman kita kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari orang dunia yang bertanya kepada kita. Harus siap sedia tahan uji dalam segala waktu. Selanjutnya, kalimat selanjutnya, tahan uji di dalam pencobaan. Lukas 8 ayat 13. Lukas 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ini orang yang tidak tahan uji di dalam pencobaan. Menerima firman hanya waktu dengar senang, gembira, tetapi percayanya sebentar saja, seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ketika pencobaan datang, sakit penyakit datang, kok saya nggak sembuh-sembuh ya, mulai goyah, mulai meragukan. Katanya percaya firman, sembuh. Buktinya sampai sekarang 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun sakit saya nggak sembuh-sembuh. Disinilah kita diuji. Adakah kita tahan uji di dalam pencobaan? Harus terus berakar, Bapak Ibu, firman itu. Memang terkadang Tuhan izinkan sakit tidak disembuhkan. Ada kalimat yang sangat bagus yang saya dengar. Terkadang Tuhan tidak menenangkan badai dalam hidup kita, tetapi Dia meneduhkan hatimu. Badai memang bergelora datang, mengamuk. Tuhan biarkan itu terjadi, tetapi Dia sedang meneduhkan hati kita. Di tengah persoalan yang berat, permasalahan yang luar biasa, kita tetap tenang. Itu juga kekuatan dari Tuhan. Bertahan di dalam pencobaan. Jika firman itu berakar di hati kita, kita akan kuat dan bertahan. Tetapi jika tidak berakar, kita hanya percaya sebentar saja, ujung-ujungnya kita murtad, tidak percaya kepada firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Kenapa kita harus tahan uji di dalam pencobaan? Karena Rasul Paulus mengatakan seperti ini, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ayat ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa kita harus tahan uji di dalam pencobaan? Karena pencobaan yang datang dalam hidup kita adalah pencobaan yang biasa, tidak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Kalau saya kapasitasnya 50 kilo, ujiannya, cobaannya Tuhan tidak akan memberikan 55 kilo. Karena Tuhan tahu saya tidak akan mampu. Kalau misal Bapak Ibu Saudara mampu 100 kilo, Tuhan juga tidak akan memberikan beban 101 saja, Dia tidak akan berikan. Karena sekilonya Bapak Ibu tidak akan mampu. Dia akan berikan ujian pencobaan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan mengukur kemampuan orang lain dengan kemampuan kita. Kok orang itu baru seperti itu, kecil. Jangan ukur kemampuan dia, kapasitas dia dengan kapasitas kita. Buat
kita mungkin ringan, tapi belum tentu ketika Tuhan izinkan hal yang sama terjadi dalam hidup kita, kita akan mampu, belum tentu. Karena Tuhan tahu Dia lebih mampu dari kita. Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Tidak akan pernah kita dibiarkan dicobai melampaui kekuatan kita. Dan saat pencobaan itu datang, Tuhan berjanji akan memberi jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Dan ini juga yang harus kita percaya. Oleh sebab itu, tahan ujilah di dalam pencobaan. Jangan mengeluh, jangan putus asa ketika pencobaan ujian itu datang. Karena ada Roh Kudus yang selalu menguatkan kita. Mendekati menit-menit yang terakhir, 2 kalimat terakhir, tahan uji di dalam segala perkara. Kita juga harus bertahan di dalam segala perkara. Seperti Rasul Paulus, dia bertahan dalam perkara apapun dia mampu. Makanya dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 12, ini kesaksian dari Paulus. Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Amin. Dalam segala perkara kita harus tahan uji. Dalam hal kelimpahan, dalam hal kekurangan, dalam hal kenyang, dalam hal lapar, juga harus tahan uji. Saat ini pun saya tahan uji, Bapak Ibu. Saya kelaparan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya belum sarapan dari pagi. Tahan uji dalam hal apapun, dalam hal kenyang, dalam hal kelaparan, dalam hal kelimpahan, dalam hal kekurangan, harus bertahan dalam segala perkara. Puji Tuhan. Yang terakhir, haleluya, haleluya. Dan bertahan sampai kesudahannya. Ya. Jangan pingsan di tengah jalan, jangan murtad di tengah jalan. Harus bertahan sampai pada kesudahannya. Markus 13 ayat 13. Bapak Ibu perhatikan, ini ayat yang sangat luar biasa. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hati kita memimpin hidup kita, kita tidak akan mampu menggenapi ayat ini, Bapak Ibu. Ini mungkin angka sial buat beberapa orang, tetapi ini buat saya juga angka yang sangat luar biasa. Dari SD sampai SMA, ini kesaksian sedikit, Bapak Ibu. Saya sering mendapat nomor absen 13. Maka teman-teman bilang dewa sial, tapi dalam nama Yesus. Ya, angka 13 bukan angka sial, Bapak Ibu. Semua angka baik adanya. Angka 13 ini, perhatikan, mungkin ini juga buat sebagian orang membawa sial, tetapi buat kita, kalau ada Roh Kudus, ini angka yang luar biasa. Tapi di Alkitab angka 13 memang angka pemberontakan. Angka pemberontakan. Numerologi Alkitab, entahkah saya sudah pernah sampaikan atau belum, ya saya lupa. Tapi seingat saya angka 13 itu juga angka pemberontakan. Nimrod keturunan ke-13 yang memberontak, ya. Kalau saya tidak salah, ya. Kalau saya salah bisa dikoreksi, mohon maaf. Pendeta juga manusia, saling mengingatkan. Markus 13 ayat 13, kamu akan dibenci semua orang. Perhatikan Bapak Ibu, ini akan digenapi. Kita akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, nama Yesus. Tapi perhatikan ini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Amin. Bertahanlah sampai kesudahannya, Bapak Ibu. Walaupun kita dibenci, karena kita percaya Yesus. Tidak bisa tidak, salib harus kita pikul setiap hari. Jika engkau akan mengikut aku, engkau harus pikul salibmu setiap hari dan mengikut Tuhan. Memang di satu sisi Tuhan memberi kelimpahan, tapi di sisi yang lain salib itu tidak boleh kita lupakan. Kalau hanya kita mengajarkan sisi kelimpahannya, itu teologi kemakmuran, ya Bapak Ibu. Berkat saja yang diajarkan, tetapi tidak pernah mengajarkan sisi yang lain tentang penderitaan mengiring Yesus. Itu keliru.
Dua hal ini juga harus diberitakan. Berkat diberitakan, sisi yang lain penderitaan juga harus diberitakan. Bertahanlah sampai pada kesudahannya, maka kita akan selamat. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ini renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan bagikan pagi hari ini di ibadah Pentakosta, hari yang ke-50, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Mari kita minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, supaya kita menjadi gereja Tuhan yang dewasa, gereja Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita, ibadah Pentakosta hari yang ke-50. Mari kita akan sama-sama belajar lagu baru ya. Tahan uji dalam segala waktu, dalam pencobaan, seperti firman Tuhan yang sudah kita sama-sama pelajari. Semakin jauh
kasih buat kuasa Roh Kudus dalam hidup kami Tuhan, yang sudah Kau curahkan di loteng Yerusalem. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu terus bekerja di akhir zaman ini. Penuhi kami semua, baptislah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sebab Engkau pembaptis dengan Roh. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bertahan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Kejahatan yang sulit berganti datang dalam hidup kami. Biarlah kami bertahan dalam ujian pencobaan Tuhan. Kami boleh bertahan dalam segala waktu dan bertahan sampai kesudahannya, sehingga Engkau memberikan kami mahkota kehidupan. Kuatkanlah iman kami Tuhan Yesus. Tambah-tambahilah iman kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Kau sudah memberkati kami jalannya ibadah dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Para pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau, setiap jeri lelah mereka Tuhan Yesus yang membalas memberkati berlimpah-limpah. Bahkan anak-anak-Mu yang mengikuti melalui rumah masing-masing, Kau juga memberkati dengan berkat surgawi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman Tuhan, meteraikan di dalam hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Roh Kudus jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami akan mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur Tuhan Yesus, karena Kau yang sudah memimpin ibadah kami Bapa. Mari kita sama-sama mengangkat tangan. Kita akan menerima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa dalam sorga, cinta kasih dari Sang Putra yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya yang dewasa, gerejanya yang terus disempurnakan dari hari ke hari. Doa berkat ini telah hamba-Mu panjatkan hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang besar, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, yaitulah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang diberkati Tuhan, mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.